Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 tahfiz, 9A dan 9B yang saya cintai dan saya banggakan. Kembali lagi anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali, kita bersua kembali dalam pembelajaran daring ya, via live streaming YouTube ya. Jadi anak-anakku sekalian yang kelas 9 mohon perhatiannya ya, mohon perhatiannya dalam pembelajaran yang Bapak Ibu berikan ya pada setiap harinya dari Senin sampai Kamis. Oke anak-anakku sekalian, tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan ridhonya jualah kita masih bisa menjalani ya proses belajar ya, proses belajar mengajar ya dalam situasi pandemi ini, meskipun tidak langsung bertatap muka ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi sama sekali ya anak-anakku sekalian. Ya, salawat serta salam kita kirimkan ke junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya ya, umat Nabi yang selalu istiqomah dan selalu berada di jalannya. Oke, anak-anakku sekalian ya, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak ingin mengevaluasi materi PJOK ya, materi PJOK yang kemarin ya. Sekaligus saya mengevaluasi UTS ya, UTS ujian tengah semester yang kemarin pula ya, karena masih ada beberapa yang belum mengikuti, ada juga yang belum mengerjakan, atau ada juga yang mengerjakan tapi nilainya kurang ya. Itu akan saya berikan kembali kesempatan pada hari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian yang memang yang sudah mendapatkan nilai yang maksimal bisa kembali memperbaiki atau berupaya untuk mendapatkan nilai plus lah, nilai plus. Kalau yang kurang nilainya dan tidak mengikuti UTS kemarin bisa mengerjakan atau mengerjakan kembali soal yang Bapak berikan sebentar ya, atau yang Bapak berikan pada lembaran LKPD untuk memperbaiki ya, untuk mengupgrade nilainya yang kurang kemarin, atau yang tidak ikut bisa menyusul temannya ya. Oke, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menjelaskan kembali masalah materi-materi PJOK yang pernah Bapak jelaskan ya. Jadi dalam tiga materi evaluasi yang Bapak ingin sampaikan, yang pertama bagaimana permainan bola besar itu ya, permainan bola besar, permainan bola kecil, dan atletik ya. Jadi ini tiga materi ini sudah tuntas Bapak jelaskan untuk di materi kelas 9. Jadi mungkin untuk materi kelas 9 nanti, karena tinggal beberapa pekan lagi Ananda ingin ujian ya, ujian sekolah. Jadi Ananda itu akan mengikuti ujian sekolah dari tanggal 26 April sampai 29 April ya, dari 26 sampai 29 April. Ananda itu akan melaksanakan ujian sekolah karena tidak ada lagi namanya ujian nasional ya. Jadi ujian sekolah nanti kembali pemerintah atau dinas pendidikan memberikan kepercayaan kepada sekolah mengelola soal-soal yang ingin diberikan kepada siswa-siswi kelas 9 SMP ya. Jadi nanti soal-soal yang dibuat itu sepenuhnya dibuat oleh guru-guru dari SMP Unismu Makassar ya. Jadi Ananda harus cermat mengikuti, harus tetap fokus dan mengikuti terus materi-materi apa yang Bapak Ibu sampaikan setiap harinya dari Senin sampai Kamis. Dan saya mohon kepada anak-anakku sekalian, jangan pernah terlewatkan ya video-video streaming
yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kalaupun tidak dimengerti, Ananda sekalian ya, Ananda di rumah bisa memutar kembali video-video yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, Ananda sekalian ya. Dalam materi ini, dalam permainan bola besar ada namanya tahapan permainan bola voli ya. Kemarin permainan bola voli itu Bapak jelaskan bagaimana itu variasi passing ya. Jadi dalam permainan bola voli itu, apalagi sudah kelas 9, kita sudah berbicara bagaimana variasi, bagaimana kombinasi passing bawah, passing atas ya. Ya. Passing atas dan passing bawah secara berpasangan. Nah, itu semua itu Ananda itu harus ketahui bagaimana menggunakan passing bawah, apakah lengan lurus atau dibengkokkan, bagaimana variasi passing berpasangan dengan teman ya. Nah, itu Ananda semua harus ketahui ya. Nah, oke, Ananda sekalian, yang kedua, bagaimana gerakan dasar servis atas ya. Servis atas itu ya dilakukan dengan posisi badan berdiri tegak ya. Jadi servis atas itu ada posisinya pada saat kita berdiri tegak, ada juga servis atas pada saat kita menggunakan lompatan atau jumps ya, jump service ya. Jadi masing-masing memiliki perbedaan ya. Ada namanya servis bawah, ada menggunakan servis atas, dan ada menggunakan servis atas menggunakan jump smash atau jump service ya. Jadi kalau menggunakan servis atas, otomatis bola itu akan dilakukan ke atas dulu, baru dilakukan namanya servis atas ya. Ini Ananda itu harus ketahui yang mana servis bawah, yang mana servis atas, yang mana passing ya. Ananda itu harus ketahui semua. Terus bagaimana melakukan gerakan smash ya. Jadi keterampilan gerakan spesifik smash ini ya banyak ya yang dilakukan. Ada misalnya dalam bentuk berpasangan. Ada misalnya ada temannya yang berdiri di atas bangku melambungkan bola. Setelah itu kita sebagai yang melakukan smash atau lompatan yang tinggi untuk melakukan smash. Di kelas 9 ini ada namanya materi bagaimana variasi dan kombinasi. Variasi kombinasi smash ini yang dilakukan secara bergiliran ya. Jadi ada satu yang teman yang melambungkan bola, dan ada peserta atau teman-teman yang lain secara bergiliran menggunakan atau melakukan gerakan smash ya. Jadi smash di sini merupakan gerakan memukul bola dengan arah menukik atau matikan. Tujuannya apa? Pastinya untuk menghasilkan atau mendulang poin ya. Jadi cara melakukan gerakan smash adalah berdiri ya, sikap tegak, menggunakan lompat ya, lompat dari bawah ke atas ya, atau jongkok dulu atau lompat ya. Dan lompatannya itu harus menghadap ke net ya. Nah, kenapa dilakukan biasanya orang setengah jongkok ketika ingin melakukan smash, supaya ada pair ya, ada tolakan ya, atau ada daya ledak dari bawah ya ke atas ya, dari horizontal ke vertikal ya. Oke. Ya, selanjutnya ada namanya bagaimana bentuk latihan dan kombinasi bola voli ya. Jadi di bentuk latihan dan kombinasi bola voli ini ada memang beberapa, namanya ada latihan variasi dan kombinasi passing bawah dan passing atas ya. Jadi ada namanya latihan variasi kombinasi servis dan passing bawah. Jadi ada yang servis, ada yang passing, ada yang melakukan passing atas, ada yang melakukan passing bawah. Itu semua adalah kombinasi ya, kombinasi menggunakan passing bawah, passing atas, servis, passing bawah. Itu adalah bagian dari kombinasi servis ya. Ada pula yang menggunakan servis dan ada pula yang menangkapnya. Jadi ada yang servis, ada yang menangkap, ada juga servis, ada passing, ada juga passing atas dan smash ya. Itu semua adalah bagian dari bagaimana bentuk-bentuk latihan dari kombinasi permainan bola voli. Ya, yang kedua ya, bagaimana tahapan ya bermain bola basket ya. Permainan bola basket sendiri, bagaimana variasi melempar bola ya. Jadi variasi melempar bola itu bagaimana kita melakukan passing sebenarnya ya. Passing itu seperti saya pernah jelaskan, ada namanya passing chest pass ya, ada bounce pass, ada overhead pass,
ada softball pass ya. Ya. Ada namanya. Kalau bagaimana kalau kita chest pass, ya chest pass pasti di depan dada ya, depan dada bolanya. Ada namanya overhead pass. Overhead pass itu pasti di atas kepala ya. Ada namanya baseball pass ya. Baseball pass itu dari belakang ke depan. Ada namanya bounce pass. Bounce pass itu berarti passing yang dilakukan memantul ya, dipantulkan dulu ke lantai ya. Oke, jadi anak-anakku sekalian tolong perhatikan ya, dan jangan lupa absensi di kolom komentarnya dengan menuliskan nama dan kelas ya. Karena kemarin cuma sedikit saja, ada sekitar setiap kelas itu ada sekitar 30% saja, bahkan sampai 50% saja yang cuma melakukan absensi di link YouTube-nya. Jadi absensi di link YouTube adalah wajib ya, wajib anak-anakku sekalian untuk diketahui bahwa hadir atau tidaknya Ananda dalam live streaming ya. Terus yang kedua ada namanya teknik mendribbling atau menggiring bola ya. Dribbling ini sendiri bagaimana gerakan membawa bola dengan dipantulkan ke lantai sambil berjalan atau sambil berlari. Jadi teknik dribbling ini atau menggiring bola itu bisa dilakukan sambil berjalan dan sambil berlari. Tujuannya untuk bagaimana kita menggiring atau menggiring bola masuk ke daerah pertahanan lawan. Tujuannya ya untuk mencetak poin pastinya. Ya. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian ada namanya teknik menembak atau jump shoot ya. Jump shoot di sini ya, ada jump shoot menembak sambil meloncat menggunakan dua tangan ya, ada juga jump shoot sambil meloncat dengan satu tangan ya. Jadi teknik mana saja yang memang Ananda biasa lakukan ya pada saat kita melakukan teknik menembak jump shoot. Jadi ada jump shoot menggunakan dua tangan, ada jump shoot menggunakan teknik menembak menggunakan satu tangan ya. Nah, kalau menggunakan satu tangan berarti menggunakan tangan kanan, berarti tangan kirinya ini bagaimana caranya supaya bola itu seimbang ya, bola itu seimbang dan bisa mengarah ke ring ya, ring. Jadi itu semua menggunakan teknik-teknik menembak ya dalam permainan bola basket. Ya. Terus teknik ketiga, yang keempat adalah bagaimana teknik layup ya. Nah, jadi teknik layup ini adalah teknik shooting yang mudah ya, yang paling mudah dan seharusnya menjadi teknik shooting pertama yang harus dipelajari. Karena memang ini teknik layup shoot ini banyak orang yang menggunakan shooting lompat shooting lompat 3 langkah ya, 3 langkah ya, bukan. Jadi ya lompat di sini ya, lompat layup di sini, layup shoot ini identik dengan lompat 1 atau 2 langkah sebelum memasukkan bola ke dalam ring ya. Ya. Itu tadi pembahasan tentang bagaimana permainan bola basket ya. Jadi Anda itu harus ketahui ya. Jadi 3 materi ini sudah pasti akan masuk nanti di ujian sekolahnya. Bagaimana ketika di permainan bola kecil ya, permainan bola kecil itu kemarin kita menjelaskan bagaimana teknik ya permainan bulu tangkis. Jadi di permainan bola kecil ini, bulu tangkis termasuk permainan bola kecil ya. Seperti yang Anda ketahui bahwa bulu tangkis ini adalah cabang olahraga yang memang sangat populer ya di negara kita Indonesia. Bahkan sampai negara-negara lain itu sampai mengakui ketangguhan atlet-atlet putra dan putri terbaik di Indonesia ya. Negara-negara lain itu mengakui ya keunggulan dari putra dan putri terbaik Indonesia di cabang bulu tangkis ini ya. Bahkan kemarin sampai memang sengaja panitia di sana atau memang kurang mengertinya panitia di sana atau tidak cepat menanggapi peraturan-peraturan yang terjadi di Inggris sana, di All England, makanya pemain-pemain timnas Indonesia itu pulang ya, dipaksa pulang ya.
ke negaranya dengan alasan-alasan yang memang tidak masuk di akal ya. Ya. Gara-gara cuma cuma satu pesawat dengan pemain dari Turki, ya dikatakan bahwa sudah ada kontak atau sudah terkontaminasi virus COVID-19, padahal itu tidak ya. Nah ini mungkin panitia bagaimana caranya Indonesia ini tidak ikut di ajang bulu tangkis atau di ajang Akbar All England ya, yang diadakan di Birmingham, Inggris. Oke, jadi saya lanjut saja bagaimana di bulu tangkis ini ada bagaimana cara memegang raket ya, memegang raket. Jadi Anda juga harus ketahui bahwa di cara memegang raket ini ada 4 ya. Ada namanya English grip, memegang raket menggunakan English grip ya, memegang raket campuran, cara American grip, dan cara pegang backhand grip. Nah ini Anda harus ketahui semua teknik-teknik memegang raket ya. Jadi jangan sampai lupa supaya Anda nanti ketika ada soal ujian yang masuk ya atau yang muncul, Anda tidak kelimpungan lagi ya, dan bisa dengan mudah menjawab soal-soal ya. Yang kedua ada namanya teknik servis ya. Ada namanya teknik servis. Servis itu adalah awal dimulainya sebuah permainan. Jadi kita servis itu adalah pukulan pertama ya, pukulan pertama kali yang disajikan dalam sebuah permainan ya. Ketika tidak melakukan servis berarti permainan itu tidak dimulai ya. Oke, anak-anakku sekalian, untuk teknik servis ini ada namanya servis panjang. Servis panjang itu biasa dipakai oleh pemain tunggal ya. Ya. Jadi tunggal itu servis panjang, bagaimana melakukan servis sampai ke sisi belakang garis permainan ya. Ya. Terus ada namanya servis pendek ya atau backhand ya. Beda tadi servis panjang yang dia long ball. Kalau servis backhand adalah merupakan servis yang dilakukan dengan sasaran bagian depan atau lawan. Jadi posisi bolanya dia itu mendatar dan berada di garis depan ya. Ya, dan berada di garis depan garis lapangan ya. Lapangan lawan. Terus di bagian selanjutnya di bulu tangkis juga ada namanya drop shot ya, pukulan drop shot. Drop shot ini adalah pukulan yang dilakukan secara perlahan sehingga bola jatuh di depan net. Nah, ini biasa yang drop shot ini adalah biasa pukulan yang mengecoh ya, yang mengecoh. Ketika kita melakukan pukulan drop shot ini seakan-akan kita akan melakukan pukulan penuh atau smash penuh, padahal kita melakukan drop shot atau pukulan perlahan yang jatuhnya ada di bidang depan garis lawan ya, atau depan net atau dekat net ya. Ini pukulan sebenarnya pukulan yang mengecoh ya. Jadi drop shot ini ada juga namanya forehand drop ya, forehand drop, ada juga namanya backhand drop shot ya. Jadi mana-mana saja yang kita gunakan, teknik-teknik apa saja sehingga lawan yang kita hadapi itu bisa terkecoh ya, dan kita bisa menghasilkan atau mendulang poin atau angka. Yang kedua, bagaimana melakukan pukulan smash ya. Smash ini adalah pukulan yang mematikan ya, pukulan cepat, pukulan yang keras ya, supaya bisa menghasilkan poin. Jadi smash juga terdiri atau terbagi menjadi 4, ada smash penuh, ada smash potong ya, smash lingkar kepala yang misalnya dari belakang, dan ada namanya backhand smash. Yaitu tadi adalah keempat smash. Jadi ada smash potong, ada smash penuh, ada smash yang memutar dari kepala ya, atau around the head smash, dan ada namanya backhand smash ya. Backhand smash biasa digunakan ketika bola itu berada di sisi kiri ya. Setelah itu kita akan melakukan namanya backhand smash. Itu tadi dalam permainan bola kecil. Selanjutnya permainan bola kecil kembali, ada namanya tenis meja ya. Jadi tenis meja ini adalah olahraga yang digandrungi ya, bukan hanya di tingkat kaula muda ya, kaula yang tua juga sangat menggandrungi olahraga tenis meja ini. Apalagi ketika acara 17-an ya, biasa tingkat RW atau lingkungan biasa sering mengadakan turnamen atau kejuaraan tenis meja antara RW dan
RT RW ya. Ya. Di tenis meja juga sendiri Ananda juga harus ketahui bagaimana memegang bat ya. Jadi memegang bat ini tidak memegang secara asal-asal saja ya. Dia ada memegang bat menggunakan second hand grip, menggunakan cara mengambil menggunakan seperti jabat tangan ya. Yang kedua ya, bagaimana teknik servis ya. Teknik servisnya bagaimana menggunakan atau cara memegang bat pen holder ya. Jadi kita kembali ke yang pertama, cara memegang bat. Jadi pegang bat second hand grip seperti jabat tangan, dan yang kedua ada namanya pen holder ya. Pen holder memegang bat dengan dengan seperti memegang pensil atau pena ya. Nah, itu dua cara memegang bat dalam permainan tenis meja. Terus yang kedua, bagaimana teknik servis ya. Jadi teknik servis ini ada juga namanya servis forehand, ada namanya servis backhand. Jadi pada saat servis itu otomatis tangan ini dibuka ya, dan bola ini berada di atasnya telapak tangan ya. Jadi bola ini tidak digenggam tapi loss ya, maksudnya tangan ini dibuka lebar dan bola berada di atas telapak tangan. Dan ketika kita melakukan teknik servis, bola itu selalu dilambungkan ke atas ya sebelum melakukan servis ya. Nah, jadi kalau misalnya dia teknik servisnya backhand, dia pasti otomatis dia menyilang. Tapi kalau dia forehand ya menggunakan tangan kanan, kalau dia forehand dia posisinya mengayun ya, mengayun dari belakang ke depan. Kalau backhand dia adalah servis yang dilakukan menyilang ya, dia menyilang pada saat melakukan servis backhand. Terus yang ketiga, bagaimana peraturan tenis meja ya. Jadi anak-anak itu harus ketahui juga bagaimana peraturan dalam tenis meja ya. Yang pastinya peraturan itu bola tidak boleh digenggam, poin itu sampai 11 ya, 11 poin. Terus harus menggunakan nomor dada ya. Pemenang adalah sampai memenangkan atau selisih 1 atau 2 poin ya, 2 set ya. Kalau misalnya satu sama sampai ke set ketiga ya. Jadi set dalam permainan tenis meja itu sampai 3 set ya. Jadi kalau misalnya 1-0 atau 2-0, pertandingan itu berhenti atau dimenangkan oleh lawan ya. Oke, anak-anakku sekalian, itu dari tenis meja. Selanjutnya rounders ya. Rounders ini mungkin awam ya, sangat awam di telinga Ananda, karena memang rounders ini, atau biasanya orang bilang kasti tapi berbeda ya. Memang ini biasa sering dimainkan di tingkat SD ya. Jadi rounders ini adalah permainan ya yang bentuk lapangannya itu segi 5 ya. Jadi rounders ini adalah salah satu permainan ya, permainan beregu juga ya. Jadi dalam rounders ini ada namanya bagaimana memperhatikan variasi kombinasi gerak spesifik permainan rounders. Jadi bagaimana kalian, anak atau ananda nanti misalnya bisa mengkombinasikan gerakan spesifik seperti bagaimana lempar tangkap ya, bagaimana lempar tangkap bola yang jauh ya, bagaimana melempar tangkap bola secara berpasangan ya. Setelah itu bagaimana lempar tangkap bola berpasangan seperti formasi segitiga ya. Jadi itu semua dilakukan dalam permainan rounders. Jadi ini semua yang Bapak jelaskan ini ada dalam bukunya ya. Jadi Ananda itu harus buka-buka juga buku ya, supaya bisa mengetahui oh ini yang Bapak jelaskan tadi. Terus bagaimana melempar dan memukul bola secara berpasangan ya. Jadi ada yang memukul, ada yang melempar ya. Nah, ini semua adalah teknik-teknik atau kombinasi atau variasi dalam permainan rounders. Ya. Terus di rounders ini juga ada namanya bagaimana peraturan-peraturan ya. Nah, jadi peraturan permainan rounders itu dimainkan oleh 2 regu ya, terdiri atas 12 pemain ya, dengan pemain cadangan sebanyak
6. Jadi yang bermain itu ada 12 ya dalam permainan rondas ya. Ya, ada namanya juga regu pemukul, ada namanya regu penjaga ya dalam permainan rondas ya. Jadi pertukaran tempat terjadi ketika regu penjaga berhasil mematikan regu pemukul. Yaitu peraturan-peraturan dasar dalam permainan rondas ya. Jadi urutan-urutan dalam peraturan permainan rondas ada namanya urutan-urutan. Jadi ada namanya urutan-urutan pemukul dalam permainan rondas ya, sesuai nomor urutnya. Terus bermain rondas dengan peraturan yang dimodifikasi ya. Ya, jadi permainan rondas ini ketika aturannya bisa dimodifikasi ya sesuai dengan kondisi ya, atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada ya. Misalnya siswa tidak sampai 30 ya, bisa kita batasi ya pemain rondas yang biasanya berada 12 pemain ya bisa kita kurangi 7 ya. Karena kan yang menjaga di setiap base-nya kan cuma 5 ya. Nah, itu ada pemukul ya, dan ada penangkap bola ya. Itu tadi. Selanjutnya anandaku sekalian ya, di materi terakhir kemarin atletik ada namanya lari sprint ya. Jadi bagaimana Ananda harus ketahui di lari sprint itu atau lari jarak cepat atau jarak pendek ada namanya jenis start ya. Start berdiri di sini jenis start itu ada namanya start berdiri ya, namanya start melayang atau start pendek. Terus untuk lari jarak pendek atau lari 100 meter kita menggunakan start pendek. Jadi start pendek ini juga terdiri dari short start, medium start, dan long start. Jadi setiap setiap pelari ya atau pelari jarak 100, 200, 400 atau bahkan sampai 800, 1200, 1500 dan 3000 itu masing-masing menggunakan start yang berbeda ya. Jadi kalau lari 3000 meter atau lari maraton dia pastinya menggunakan start berdiri. Kalau lari jarak pendek 100, 200, 400 dia menggunakan start pendek. Kalau 400 biasanya untuk estafet dia menggunakan start melayang ya. Terus yang kedua bagaimana menggunakan latihan teknik lari jarak pendek ya. Teknik larinya ya prinsipnya di sini lari cepat yaitu ujung kaki ya. Ujung kaki yang menyentuh dengan tanah ketika kita melakukan melakukan lari jarak pendek dengan cepat atau sprint ya. Tapi di sini tidak jinjit ya, tidak jinjit, tapi tumpuannya harus kuat ketika ujung kaki itu berada di depan sambil mengayun ya. Ya. Terus yang patut diperhatikan dalam lari jarak pendek adalah posisi badan ya. Posisi badan ini harus condong ke depan ya. Jadi harus condong ke depan ya. Nah, kurang lebih 60 derajat ya. Itu yang Anda ketahui ketika kita atau teknik berlari jarak pendek. Ya. Bagaimana yang ketiga, bagaimana teknik melewati garis finish ya. Teknik melewati garis finish setelah menempuh 100 meter, 200 meter ya dengan kecepatan maksimal, gerakan selanjutnya bagaimana memasuki garis finish ya. Ya, teknik yang dilakukan adalah berlari secepat mungkin terutama menjelang 10 meter. Jadi ketika kita memasuki garis finish jangan sekali-sekali mengurangi kecepatan ya, jangan sekali-sekali mengurangi kecepatan larinya ketika ingin melewati garis finish. Bahkan 20 sampai 10 meter sebelum garis finish itu kecepatan harus ditambah lagi. Ya, harus diperkuat kembali atau harus lebih cepat lagi ya. Ya. Jadi sesampainya di garis finish bagaimana caranya? Dengan cara membusungkan dada ya, membusungkan dada sebelum menyentuh pita atau pita dalam garis finish permainan atau lari jarak pendek ya. Nah, dengan ditarik ke belakang dan putar salah satu bahu ke depan. Nah, itu tekniknya. Jadi dada itu harus duluan menyampai ke garis finish ataupun kepala ya. Oke. Ya.
tiba saatnya anak-anakku sekalian yang kemarin di ujian UTS-nya ya, di ujian UTS-nya yang di kelas 9A masih ada beberapa yang belum mengerjakan UTS karena sakit atau karena jaringan ya di daerahnya bermasalah. Kali ini saya akan memberikan kesempatan kedua ya untuk memperbaiki nilai. Baik yang bagus nilainya bisa mendapatkan nilai plus lagi ya, bonus. Terus ketika dia mengerjakan soal MIT atau soal UTS esai ya. Nah, terus yang tidak ikut karena jaringan bisa memperbaiki ya, bisa menyusul kembali teman-temannya ketika dia bisa menjawab dengan benar keseluruhan soal yang Bapak berikan. Terus yang nilainya rendah, yang bahkan ada sampai 20 saja, ada bahkan sampai 10, ada bahkan lebih banyak yang tidak sampai 50%, itu saya masih bisa memberikan kesempatan kembali untuk mengerjakan UTS mid semesternya ya dalam bentuk esai supaya bisa mengupgrade nilainya atau bisa mendongkrak kembali nilainya yang rendah. Nah, disinilah Ananda harus mencermati ya setiap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh guru, karena pastinya kemarin itu masih banyak yang cuma asal pilih saja dalam menjawab soal-soal dalam permainan bola voli ya, permainan bola basket ya, permainan bola besar, bola kecil dan atletik ya. Masih banyak yang asal jawab saja supaya cepat selesai ya. Itu bukan itu yang Bapak Ibu harapkan ya. Yang Bapak Ibu harapkan bagaimana Anda mengetahui, memahami materi, setelah itu kalian bisa jawab dengan benar atau menjawab atau membaca soal-soalnya terlebih dahulu sebelum menjawab soal yang benar. Jangan belum dibaca soalnya Ananda sudah menjawab. Bagus kalau betul, kalau salah itu yang jadi masalah ya. Jadi sebelum Ananda mengerjakan UTS dalam bentuk soal esai ya, Ananda usahakan dahulukan berdoa Anandaku sekalian ya. Berdoa dengan doa terbaik untuk pembelajaran hari ini sebelum mengerjakan LKPD. Dan ketika Ananda sudah membuka LKPD yang telah diambil kemarin hari Sabtu dan Minggu ya, Ananda bisa langsung mengerjakan ya. Jadi Ananda bisa langsung kerjakan soal esai setelah soal dilihat. Yang Bapak perlu tekankan ya dalam mengerjakan soal itu adalah dahulukan namanya kejujuran dan tanggung jawab atas jawabannya ya. Oke Anandaku sekalian, jadi ini adalah kesempatan ya bagi siswa-siswi atau Anandaku di rumah ya, karena kurang beberapa pekan lagi, tidak sampai ya kurang lebih 1 bulan lagi ya sebelum Ananda ini melakukan ujian sekolah. Kalaupun ada Ananda yang berada di luar kota ya, yang berada di luar daerah ya, usahakan belajar dengan giat ya. Usahakan yang berada di daerah cepat kirim LKPD-nya kalau selesai. Jangan pernah menunda-nunda ya. Dan tidak perlu saya sebutkan namanya siapa. Usahakan yang siswa-siswi yang ada di luar daerah sana bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi dibandingkan Ananda yang belajar di kota ya, di kota Makassar. Maksudnya yang setiap pekannya dia ambil LKPD dan dia bisa kumpul LKPD. Ya, jangan kita yang berada di luar daerah, kita yang malas-malasan ya. Cepat dikumpul LKPD-nya. Oke Anandaku sekalian, ini adalah kesempatan untuk mengerjakan soal UTS kembali dalam bentuk soal esai. Jadi Anandaku yang kurang nilainya bisa diperbaiki hari ini, yang tidak ikut kemarin bisa juga menyusul temannya hari ini, dan yang bagus nilainya bisa mendapatkan nilai yang maksimal atau nilai plus ya dalam mengerjakan soal esai. Usahakan pada saat mengerjakan jangan asal ya, ada semua ya.
apa yang Bapak pernah sampaikan, kalian buka-buka kembali video YouTube-nya, di situ akan Ananda mengerti apa yang Bapak ingin sampaikan. Oke, Anandaku sekalian, saya berharap Ananda bisa lebih fokus di detik-detik terakhir ini sebelum ujian sekolah di tanggal 26 sampai 29 April ya. Setelah itu Ananda bisa bernapas lega ya. Jadi sebelum ujian sekolah, Ananda itu harus menggenjot kembali, belajar kembali ya. Belajar kembali bersungguh-sungguh supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal, yang baik dalam ujian sekolahnya. Oke? Sehingga Anandaku sekalian ketika ingin mendaftar atau memilih sekolah yang terbaik yang menurut Ananda suka, ya itu bisa dengan mudah ya, ketika nilai-nilainya bagus ya, ditunjang dengan nilai-nilai yang baik. Oke, Anandaku sekalian, mungkin cukup itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ya. Kalau ada salah ya mohon dimaafkan. Pesan saya Anandaku sekalian, tetap belajar dengan giat ya, tetap belajar dengan giat. Kerjakan soal-soal yang diberikan Bapak Ibu gurunya. Jangan pernah menunda-menunda ya. Jangan pernah menunda tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru sehingga nanti hari Sabtu bertumpuk baru dikembalikan ya. Saya harap kalian bersungguh-sungguh ya di pekan-pekan terakhir ini. Oke, Anandaku sekalian, semangat belajarnya, doa terbaik dari Bapak untuk kalian ya. Semoga kalian sukses semua dan sehat selalu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.